Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Inilah world premiere pertama kali muncul di dunia Toyota Avanza generasi ketiga. Dan di situ ada Toyota Veloz terbaru dan kami mendapatkan kesempatan eksklusif untuk mereview mobil ini. Bahkan juga boleh membawanya untuk memberitahukan ke Anda apa saja perubahannya yang sangat banyak ini. Bagaimana speknya sekarang, bagaimana fiturnya, bagaimana kenyamanannya, dan bagaimana rasanya ketika dikendarai. Inilah Toyota Avanza dan Toyota Veloz terbaru. Kita mulai dari harganya dulu. Pada saat kami mereview mobil ini, belum ada harganya karena kami mereview ini sebelum launching, jauh sebelum launching. Dan kalau sudah ada harganya, kami akan cantumkan di kolom deskripsi. Dan seperti biasa, mobil ini bisa dibeli secara tunai, bisa juga dibeli dengan fasilitas pembiayaan. Dan bagi Anda yang membutuhkan solusi pembiayaan, Anda bisa langsung ke website ACC One, di mana ACC One ini merupakan platform digital milik Astra Credit Companies, perusahaan pembiayaan Astra yang sudah berdiri sejak tahun 1982. Dan website ACC One ini merupakan kolaborasi antara Astra Finansial dan Astra Otomotif. Melalui ACC One, Anda juga bisa memiliki mobil impian Anda dengan paket kredit yang menarik baik untuk mobil baru maupun mobil bekas. ACC One sudah terhubung secara digital ke dealer resmi Astra seperti Auto 2000 atau Daihatsu Sales Operation, sehingga proses pembelian sangat mudah dari mulai simulasi kredit, pengajuan pembiayaan, sampai pelacakan aplikasi proses pembiayaan. Dengar-dengar, walaupun baru launching Maret 2020, tapi hingga sekarang sudah tercatat lebih dari 60.000 aplikasi yang mengajukan kredit via ACC One. Baik, sekarang kita lihat apa perubahannya. Dan semuanya berubah. Well, hampir semua. Tapi yang jelas secara konsep mobil ini berbeda jauh dari Avanza sebelumnya. Kalau Avanza sebelumnya itu penggerak belakang, sekarang penggerak depan. Kalau sebelumnya Avanza itu dimensinya ringkas, sekarang dimensinya melar. Bayangkan wheelbase dari mobil ini sekarang naik sekitar 100 mm dan sama dengan Toyota Kijang Innova terbaru. Wheelbase-nya, walaupun secara keseluruhan tidak sebesar Innova, tapi bedanya tipis. Mobil ini lebih panjang, mobil ini juga lebih lebar, dan mobil ini juga lebih tinggi. Bahkan sekarang ground clearance itu mirip dengan kompetitor-kompetitornya, sudah di atas 200 mm, 205 mm sekarang mobil ini. Jadi secara dimensi dia membesar, bahkan ini mirip dengan Kijang mungkin 2 generasi lalu. Yang jelas jauh lebih besar dibandingkan Avanza sebelumnya. Dan parasnya jauh lebih modern. Dan ini grillnya besar sekali, ini mengingatkan kita akan Lexus nih sebenarnya ya. Grill model-model Lexus seperti ini. Kemudian lampunya LED, sipit. Kemudian garisnya tegas. Kecuali bagian belakang ya. Bagian belakang ini mengingatkan kami akan rival dari mobil ini sebenarnya, seperti Honda Mobilio, tapi ya nggak apa-apa, ini salah satu fitur desain yang membuat Avanza itu tidak ada samanya dengan sebelumnya. Jadi kalau misalnya tidak diberitahu bahwa ini adalah Toyota Avanza baru, ketika jalan mungkin orang nggak akan menebak bahwa ini adalah Toyota Avanza baru, karena ini adalah mobil yang totally new. Satu yang tidak new adalah mesinnya. Karena secara basis blok mesin sebenarnya ini mirip. Tapi kalau sebelumnya itu kodenya itu 2NRFE kalau tidak salah, sekarang itu 2NRVE. Artinya ada sedikit perubahan terjadi di silinder head yang membuat mobil ini tenaganya naik dan torsinya juga naik sedikit, jadi 106 PS sekarang dari sebelumnya 104 PS, dan torsinya 14 kg meter atau sekitar 137 Nm. Dan ada 2 pilihan transmisi di Avanza, yaitu manual 5 speed dan
CVT. Jadi CVT pertama kalinya hadir di Avanza dan transmisi tersebut menyalurkan tenaga dan torsi bukan lagi ke roda belakang tapi ke roda depan. Jadi ini adalah front wheel drive. Bye-bye Avanza rear wheel drive, sekarang Avanza sudah front wheel drive. Kami berbicara dengan orang Toyota, kenapa memutuskan Avanza menjadi front wheel drive? Mereka bilang bahwa perkembangan mobil harus sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi Avanza pada saat itu dibuat rear wheel drive melihat kondisi jalanan di Indonesia yang kondisinya masih belum sebaik sekarang. Sekarang dengan kondisi semakin halus, jalanan juga jarang yang rusaknya ekstrim, maka mereka memutuskan untuk roda depan karena penggerak roda depan juga menyimpan sejumlah keunggulan yang pastinya lebih direct tenaga itu dari mesin karena lebih dekat, tidak melewati as couple, kemudian konsumsi bahan bakar juga bisa lebih efisien dengan sistem penggerak depan. Nanti ada yang takut, nanti kalau nanjak gimana? Ya kalau nanjak ya sama. Sebenarnya kan tanjakan yang dikhawatirkan penggerak depan tuh kalau tanjakan yang terlalu terjal karena bobot pindah ke belakang, jadi ban depan itu kehilangan traksi. Tapi sebaliknya juga kalau misalnya kita parkir sambil turun dan harus mundur, justru di situ penggerak belakang lebih lemah. Tapi di pemakaian sehari-hari, penggerak belakang ini lebih efisien dan lebih enteng bobotnya dibandingkan konfigurasi penggerak belakang. Kemudian ini kap mesinnya juga sudah dilengkapi dengan peredam. Ganteng ya, ganteng. Tidak terlihat seperti Avanza kalau nggak ada tulisannya, tapi ini mobil ganteng. Nah sekarang kita lihat belakangnya. Tuh kan, belakangnya juga tidak ada samanya dengan Avanza sebelumnya. Jadi rasanya tidak ada DNA Avanza sebelumnya sama sekali yang diteruskan ke model terbaru ini. Dan kita bisa lihat garisnya lebih tajam, lampunya lebih modern. Elemen pemanas belum ada ya di Avanza, dan ini adalah Avanza yang tipe tertinggi. Jadi ada beberapa tipe Avanza yang dijual di Indonesia, yaitu yang pertama yang E, itu ada mesin 1300 cc. Jadi itu masih dipertahankan, mesin 1300 cc ada di tipe terendah dengan transmisi manual. Kemudian ada 1.5G yang itu adalah pilihan transmisi manual dan otomatis, dan ada yang ini seperti mobil unit di sebelah saya ini 1.5G with PSS. PSS datang ke Avanza, Toyota Safety Sense, fitur radar. Nanti kita lihat fitur radarnya apa saja, tapi sebagai sebuah Avanza, dia harus mampu mengangkut orang, dan ini kapasitasnya adalah 7 orang. Dan kita bisa lihat terjadi peningkatan yang signifikan di space-nya. Jadi di bagian belakang ini walaupun 3 baris itu tegak semua, tapi masih ada space yang cukup buat 2 koper medium malah di sini. Dan ini adalah usable space yang sangat menyenangkan, dan kursi paling belakang dapat dilipat dengan sangat mudah dengan pelipatan 50-50 dan langsung menciptakan space yang sangat rata. Dan ini besar, jauh lebih besar dibandingkan Avanza sebelumnya, dan bahkan kursi tengah juga bisa Anda lipat, dan ini sistemnya one touch tumble ya, jadi sekali dilipat ke depan tuh langsung bisa melipat ke depan lagi untuk memudahkan akses ke belakang. Tapi kalau untuk mengangkut barang, kita bisa lipat seperti ini, dan ini space-nya besar sekali. Seperti biasa, Avanza juga dibuat untuk kepraktisan, dan mobil ini lebih praktis dibandingkan sebelumnya, bukan karena ruangnya saja, tapi pelipatan bangku bisa 50-50 di belakang. Kemudian yang kursi tengah itu bisa ada 60-40, dan ada lagi trik yang bisa dilakukan dengan kursi ini adalah kursi tengah itu bisa menyambung dengan kursi belakang, menimbulkan efek seperti sofa, dan kursi tengah juga bisa menyambung dengan kursi paling depan untuk menimbulkan efek seperti sofa juga. Dan hal itu dimungkinkan karena mobil ini yang dimensinya sudah bertambah panjang. Nah sekarang kita langsung lihat ke interior belakangnya dulu. Seperti apa rasanya naik Avanza terbaru. Sebelum saya masuk ke belakang, saya mau mengingatkan Anda bahwa mobil ini memang di-launching tanggal 10 November, tapi publik sudah bisa melihat langsung mobil ini
tanggal 11 November 2021 di Gias. Gias is back tanggal 11 sampai 21 November 2021. Dan berikut adalah panduan Anda yang ingin ke Gias. Yang pertama, berbeda dengan sebelumnya, sekarang tiket masuk Gias hanya bisa dibeli secara online lewat www.indonesiaautoshow.com. Kemudian tidak akan ada penjualan tiket offline di pameran. Jadi Anda tidak bisa ke pameran dan membeli tiket di sana, itu tidak bisa. Kemudian pastikan Anda membeli tiket paling lambat 1 hari sebelum tanggal kedatangan Anda. Dan pastikan Anda datang sesuai dengan tanggal dan jam yang tertera di tiket Anda. Dan tidak semua orang bisa masuk ke Gias demi perlambat laju dari COVID-19. Jadi yang pertama, persyaratan untuk dapat masuk ke Gias adalah sudah divaksin 2 kali. Kemudian memiliki aplikasi Peduli Lindungi dan Anda tidak boleh berusia di bawah 12 tahun. Jadi Anda bisa langsung ketemu mobil ini di Gias. Sekarang kita masuk, saya tegakin dulu bangkunya. Oke. Pertama kalinya saya akan masuk ke interior Avanza baru. Langsung yang terasa adalah joknya, bahannya berkualitas, kemudian AC double blower dengan ada pengarah anginnya. Jadi Anda bisa mengarahkan angin sesuai kemauan Anda, dan ini bukan sistem seperti yang di Calya atau Sigra, tapi ini benar-benar double blower AC dari depan. Dan yang unik adalah pengaturnya. Pengatur ada 3 kecepatan dan tidak diletakkan di depan, tapi diletakkan di tengah. Ada alasannya, karena dengan diletakkan di tengah, selain penumpang baris kedua yang mengakses, penumpang baris ketiga kalau kedinginan atau kepanasan juga bisa langsung mengakses tanpa perlu kesulitan. Dan ini masih bisa juga walaupun dengan sedikit usaha diakses dari depan. Jadi ini adalah posisi yang paling strategis, diletakkan di tengah, lampu normal, dan space-nya. Ini terasa sekali space-nya lebih besar dibandingkan Avanza sebelumnya. Ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm dan saya masih punya legroom yang lega dan headroom yang sangat lega. Legroom lega ini utamanya karena ada cekungan, dibuat cekung ini di bagian sandaran kursi depannya. Dan ini fleksibel, saya bisa majukan atau mundurkan bangkunya. Jadi ini bisa maju banget kalau Anda pengen ada barang banyak di belakang, atau Anda bisa mundurkan kalau nggak ada penumpang di belakang. Wow, ini lega sekali. Ini bisa setara kijang ini leganya ketika Anda mundurkan ke paling belakang seperti ini. Luar biasa, dan duduknya juga nyaman. Kemudian di sini ada sandaran tangan. Oh yes. Ini Avanza loh. Saya belum berbicara mengenai Veloz. Nanti Veloz kita akan bahas setelah mobil ini. Jadi ini sangat lega. Kemudian ditekuknya, dilipatnya juga sangat mudah, dan karena dia penggerak depan, channelnya sekarang tipis. Jadi ketika Anda duduk di tengah, Anda juga akan lebih lega. Lihat ini channelnya tipis sekali. Kemudian mengikuti perkembangan zaman, sudah ada 2 buah USB slot di sini untuk penumpang tengah. Ada cup holders satu di kanan, satu di kiri di pintu, dan di bawah juga masih ada. Jadi total ada 4 buah cup holders hanya untuk baris kedua saja. Material memang masih keras di sini ya, dan memang material plastiknya tidak terlihat terlalu mahal, lebih mahal kelihatan joknya. Jadi ini masih belum seperti mobil mahal kalau material plastiknya. Nah sekarang saya akan atur ke posisi yang normal lah. Kalau normal tuh oke, seginilah kira-kira. Oke, segini saya masih bisa duduk normal, legroom masih ada, headroom masih ada. Sekarang kita akan pindah ke belakang persis untuk melihat bagaimana rasanya di bangku paling belakang. Oke, oh ini ada ininya. Nah, baru agak rebah sedikit. Dan sandaran kepala saya naikkan. Oke, saya tidak mentok kakinya, masih ada space sedikit. Jadi ini cukup layak, tapi nggak buat orang di atas 170 ya, tetap agak sempit di sini. Walaupun kepala nggak mentok, masih bisa duduk di sini. Ada slot 12 volt
Di sini buat mengecas gadget Anda, ada cup holders, ada 2 di kanan, 2 di kiri. Jadi ini masih bisa cukup layak diduduki. Kalau misalnya mau lebih lega ya minta penumpang depan lebih maju sedikit. Ini jelas lebih akomodatif dibandingkan Avanza sebelumnya. Terasa lebih lega, terasa seperti kijang di dalam. Nah ini yang saya bilang bisa direbahkan dan tidak mentok dengan belakang dan menimbulkan efek seperti duduk di sofa. Ayo pakai driver depan, duduk di belakang ini like a boss. Atau alternatif lain, Anda bisa gunakan bangku yang tengah dan bangku depan itu direbahkan, menimbulkan efek seperti sofa dan limusin lagi. Wah lihat ini kakinya jauh sekali. Walaupun ya Anda harus minta maaf ke supir karena ada kaos kaki Anda di situ. Dan ini bangku tengahnya masih bisa recline sampai seperti tidur. Di sebuah Avanza bisa seperti ini. Dan dari sini saya bisa melihat perubahan di bagian depannya tidak kalah drastis. Kita ke depan. Ya, by the way, ini sudah smart keyless entry. Jadi tinggal kantongin aja ini. Dan Anda tinggal starter. Halus ya mesinnya, mesin dari 1500 cc sebelumnya memang halus. Dan instrumen ada digital meter cluster di tengah. Ini mirip seperti sistem yang ada di Toyota Race sebenarnya ya. Ya mirip tapi berbeda fontnya tapi sistemnya mirip. AC sudah digital tapi ini bukan climate control ya. Jadi tidak ada pengatur suhu, hanya pengatur dingin atau kurang dingin. Jadi banyak tombol-tombol yang masih kosong di AC-nya, tapi ini AC yang digital, simple, keren, dan masih dilengkapi dengan tombol-tombol fisik. Satu yang berubah, dan kami sangat senang adalah mobil ini memiliki pengaturan tilt dan teleskopik. Jadi ini lebih fleksibel untuk berbagai ukuran tinggi badan. Jujur saja, kalau buat saya, masih sedikit kurang ergonomis. Andaikan teleskopiknya itu bisa lebih panjang sedikit lagi. Ini agak pendek pengaturan teleskopiknya. Tapi kalau bisa lebih panjang sedikit lagi, itu akan sangat pas buat saya. Tapi saya harus akui dalam hal ergonomis mengemudi, all new Avanza ini jauh lebih baik dibandingkan Avanza sebelumnya yang itu posisi menyetirnya kaku. Bahkan dibandingkan Toyota Race pun ini lebih baik posisi berkendaranya karena Toyota Race tidak dilengkapi dengan teleskopik. Oke. Ventilasi AC ini penempatannya normal, 2 di kanan, 2 di tengah. Yang unik adalah di depan ventilasi AC itu ada cup holder, 1 cup holders di kiri, dan di kanan ini juga cup holders yang langsung disembur oleh hembusan AC. Dan Anda bisa tahu sendiri kan AC Toyota itu kualitas dinginnya seperti apa. Ini bisa membuat minuman Anda itu tetap dingin. Dan di sini ini adalah kamera radar ke depan karena ini adalah tipe Avanza yang sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense. Sayangnya Toyota Safety Sense di sini belum dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control, tapi yang lainnya sudah ada. Dia bisa mendeteksi kalau mobil keluar jalur, dia bisa mendeteksi kalau mobil depan mengerem mendadak, kalau mobil depan berjalan. Kemudian blind spot monitoring juga sudah ada, tapi memang cruise control yang biasa pun tidak ada, yang adaptif juga tidak ada. Kemudian transmisi CVT di mobil ini juga dilengkapi dengan mode perpindahan manual. Walaupun tidak ada pedal shift tapi bisa berpindah dari sini. Dan ada 2 buah USB slot di depan. 1 di head unitnya dan 1 di konsol tengah ini. Dan di atas ini, jadi Avanza terbaru sekarang dilengkapi dengan indikator seatbelt belakang. Ada 5 indikator di sini dan Anda bisa tahu kursi mana yang belum memakai safety belt. Dan saya ingin menekankan lagi bahwa memakai safety belt sangat penting bukan hanya untuk penumpang depan tapi penumpang belakang. Ketika terjadi tabrakan bahayanya sama aja di depan dan di belakang. Jadi kalau Anda duduk di belakang sekalipun gunakan seat belt. Dan di Avanza baru ini sebagai pengemudi Anda bisa mengecek penumpang mana yang masih bandel belum pakai seat belt. Nah sekarang entertainment systemnya ini bentuknya keren, cukup besar. Dan dia sudah dilengkapi dengan informasi apakah hari ini tanggal ganjil atau tanggal genap, berguna bagi Anda di kota besar dengan peraturan ganjil genap, serta
dia sudah memiliki konektivitas ke HP melalui USB, Bluetooth, dan T-Link. Sayangnya memang belum ada Apple CarPlay dan Android Auto untuk head unit yang di Avanza ini. Oke, rasanya udah nggak sabar. Visibilitas juga bagus, dashboard itu terasa rendah. Kulit di setir sih biasa aja ya, nggak terkesan murah juga nggak terkesan mahal, tapi ada material plastiknya ini keren juga yang bawah. Dan dia sudah dilengkapi dengan engine start stop, kemudian ada laci di sini, laci kecil, jadi ini bisa berfungsi sebagai sandaran tangan, dan ada soket 12 volt juga di sini. Rasanya udah nggak sabar untuk langsung kita nyoba karena diizinkan oleh Toyota untuk mencoba mobil ini. Tapi kenapa nggak kita nanti nyobanya setelah kita melihat yang Veloz dulu? Karena pasti rasanya mirip-mirip aja antara Avanza dan Veloz karena mereka satu basis. Oke, sekarang kita ke tipe yang lebih mahalnya yaitu Veloz. Well, kalau di Avanza dan Veloz sebelumnya, Anda bisa saja berpikir, udah beli Avanza aja, nanti habis itu tinggal dikasih aksesoris biar mirip Veloz. Tapi kalau yang sekarang Anda akan sangat kesulitan karena sangat berbeda Veloz dengan Avanza. Diferensiasinya, perbedaannya semakin dijauhkan. Sekarang gini, lampu berbeda bentuknya, bumper berbeda bentuknya, spakbor berbeda bentuknya, bahkan kap mesin berbeda bentuknya dibandingkan dengan Avanza biasa. Kemudian pelek, oke. Anda berpikir pelek bisa diganti karena di Veloz ini 17 inci, sedangkan yang di Avanza itu 16 inci. Tapi yang tidak bisa dibohongi adalah rem belakangnya karena yes, Veloz sekarang menggunakan 4-wheel disc brakes. Jadi ada cakram di keempat rodanya. Ini pasti permintaan dari Anda para netizen yang suka mendebatkan depan cakram, belakang tromol. Sekarang Toyota memberikan rem cakram di mobil yang sebenarnya basicnya adalah Avanza, tapi dalam tipe termewahnya yang disebut sebagai Veloz. Mesin sama dengan Avanza 1500 cc, tenaganya juga sama, torsinya sama, dan juga sama-sama berpenggerak depan. Tapi model bodinya ini yang terlihat berbeda. Bukan hanya tadi yang sudah saya sebutkan, tapi juga sekarang banyak list chrome. Jadi kelihatan kalau mobil ini berusaha untuk dibuat terlihat mewah dibandingkan Avanza. Kemudian ada roof rail di sini yang tidak ada juga di Avanza, sekarang sudah hadir di Veloz. Over fendernya ini juga tidak ada di Avanza, hanya ada di Veloz. Dan bagian belakangnya akan membuat Anda lebih sulit lagi untuk mengkonversi Avanza menjadi Veloz. Walaupun bentuk lampu yang belakang luarnya ini mirip, tapi yang berbeda adalah yang di tengahnya ini. Jadi lampunya menyambung dan ini menyala semua. Sekarang lagi tren ya, yang panjang seperti ini, dari mulai Porsche seperti ini, Lexus UX seperti ini. Kemudian tidak ada lagi logo Avanza, adanya Veloz di sini. Karena memang benar-benar seperti ingin dibedakan antara Veloz dan Avanza, dan ini tipenya adalah tipe Q. Jadi ada Veloz itu Veloz biasa, kemudian ada Veloz Q dan ada Veloz Q with TSS. Dan ini adalah versi yang paling tinggi, yaitu Veloz Q with TSS. Nanti apa saja bedanya nanti kita akan bahas. Yang jelas di bagian belakang dibandingkan Avanza, dia sekarang memiliki elemen pemanas kaca belakang, yang mana di Avanza itu tidak ada. Bumpernya juga berbeda dan membuat Veloz ini semakin sulit untuk ditiru oleh saudaranya. Kalau masalah jok, kepraktisan, pelipatan bangku, semuanya sama persis dengan Avanza, jadi tidak perlu diulang lagi di sini. Tapi yang berbeda adalah di bagian depan dari Veloz. Anggap saja Veloz ini seperti apa jadinya sebuah Avanza kalau dilengkapi fiturnya dan dibuat mewah. Ya, seperti ini. Yang pertama, joknya ini sekarang kelihatan lebih mewah dengan paduan kulit, fabrik, dan perpaduan warnanya itu hitam serta silver. Yang ini kelihatan lebih mewah, dan lebih mewah lagi kelihatan di panel-panel empuk yang sekarang ada di sandaran tangan, ada di dashboard. Walaupun yang lain masih keras ya, tapi ada sejumlah material empuk di sini.
Dan begitu kita nyalakan mesin langsung terlihatlah instrumen full digital. Dan ini mirip seperti yang dipakai oleh Toyota Race. Bisa diubah juga desainnya, ada 4 desain yang bisa dipilih. Clear, informasinya banyak, dan langsung membuat rasanya itu Anda berada di mobil yang kelasnya lebih tinggi dibandingkan Avanza. AC ini berbeda dengan Avanza, dia bukan lagi AC digital, tapi ini adalah climate control digital. Jadi Anda bisa mengatur temperatur di sini. Bukan hanya dingin atau kurang dingin, tapi Anda juga bisa mengatur temperatur, sehingga ini adalah sistem AC yang lebih canggih, dan saya senang sekali dilengkapi dengan tuas bulat yang besar ini. Dan audio serta entertainment system juga berbeda. Yang pertama, dia ada rear seat entertainment di Veloz, jadi ada RSE. Kemudian audionya ini juga head unitnya ini sama, bisa memperingatkan ganjil genap, tapi dia sudah punya konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto. Wah. Pengaturan setir sama semua, tilt teleskopiknya sama, jadi posisi menyetir juga sama dengan Avanza. Tapi di bagian setir ini ada cat hitam metalik di bagian bawahnya, membuatnya juga terlihat lebih mewah. Dan kalau kita lihat ke konsol tengah, dia sudah menggunakan electric parking brake dan auto hold. Di sebuah Avanza, maaf, maksudnya di sebuah Veloz. Sistem TLS juga ada di tipe Veloz yang paling tinggi. Kemudian dia juga ada drive mode. Drive mode-nya itu ada eco mode dan ada power mode yang Anda bisa pencet di setir seperti ini. Kemudian trim-trim interiornya juga ini lebih mewah dibandingkan Avanza, terasa lebih eksklusif, terasa lebih upmarket. Sandaran tangan ada, tapi di depan sandaran tangan sekarang ada, oh my god, nggak percaya, ini juga ada di sebuah Veloz. Wireless charging. Oke lah, terlihat sekali bahwa Toyota mau melakukan perubahan yang drastis supaya membuat mobil backbone mereka ini tetap up to date. Dan berbeda dari sebelumnya, sekarang Veloz tidak lagi diproduksi di pabrik Daihatsu, tapi ini langsung di pabrik Toyota, di desainnya di Toyota Motor Manufacturing Indonesia di Kerawang. Wow, ada satu lagi yang saya belum ngomong. Ketika kita masuk ke mundur, bukan hanya kamera parkir, tapi ada kamera 360. Kamera 360 di Veloz. Kurang cruise control aja sih. Sayangnya cruise control juga belum ada di Veloz. Ini juga bahkan lampu kabin ini juga dibedakan dibandingkan Avanza. Sekarang lampu kabinnya itu LED putih, dan kemudian kalau malam di bawah panel pintunya ini juga ada ambient light yang itu di Avanza tidak ada. Oke, sekarang saya mau lihat, karena perubahannya cukup banyak, saya akan lihat catatan saya apa saja yang berubah di di mobil ini, dan apa saja perbedaan tiap tipe. Oke. Yang pertama, untuk Veloz dibandingkan Avanza, dia punya electric parking brake, wireless charging, ambient light, foot lamp di pintu. Jadi kalau malam pintu dibuka itu ada foot lampnya, kayak mobil-mobil Eropa. Kemudian digital instrument, rear disc brake, roof rail, oke udah. Dan itu Veloz yang biasa. Untuk Veloz yang Q, bannya 17 inci. Jadi kalau Veloz yang biasa masih 16 inci. Kemudian transmisi CVT hanya ada di Veloz Q. Kalau Veloz biasa itu manual. 360 kamera hanya ada di Veloz Q. TSS juga pilihannya hanya ada di Veloz Q. Dan mobil ini dilengkapi dengan GPS tracker. Jadi dengan aplikasi dari Toyota, Anda bisa melacak mobil ini kalau mobil ini dicuri. Walaupun secara teknis dicurinya agak susah ya, karena kuncinya ini sudah smart keyless entry dengan immobilizer pastinya. Luar biasa. Dan Veloz ini sudah memiliki 6 buah airbag. Sementara Avanza kalau tidak salah hanya 2 buah airbag. Nah, harganya ini memang belum putus pada saat kami mengetes. Tapi expect mungkin deket-deket ke 300 juta rupiah. Tapi saya belum tahu, pastinya Anda bisa lihat di deskripsi. Nah, sekarang berapapun harga mobil ini, yang patut kita rasakan adalah rasa berkendaranya. Udah nggak sabar, inilah pertama kalinya
saya akan mengendarai Toyota Veloz yang pasti rasanya juga mirip dengan Avanza di dunia, karena belum ada lagi orang di dunia yang punya Avanza Veloz ini. Rem parkir elektriknya bisa rilis sendiri. Wow, ini bantingannya langsung terasa lebih empuk. Tapi coba ya, kita muter-muter dulu. Tarikannya sama lah dengan Avanza sebelumnya, tapi yang berbeda itu karakternya, karena dia sekarang menggunakan transmisi CVT. Jadi dia karakternya tidak berpindah gigi seperti itu ya, karakter CVT lah. Tapi ini pasti lebih nyaman kalau di dalam kota. Nah, sekarang ada gundukan di depan, kita coba. Suspensi depannya lebih empuk dari belakang, yang mana itu wajar karena belakang itu disiapkan untuk mengangkut 5 orang penumpang lagi di belakang. Tapi ini bantingannya bukan hanya lebih nyaman dibandingkan Avanza sebelumnya, tapi lebih dewasa. Jadi reboundnya itu nggak memantul sama sekali mobil ini. Benar-benar karakternya dewasa ini, karakter dari suspensinya. Tanjakan, kita berhenti di tanjakan. Oke, jalan. Oke, jadi enak sekali ya, ada fungsi auto hold-nya itu tuh. Benar-benar bisa buat santai kalau di jalan. Nah, ini kita akan lewat genangan air. Nggak masalah karena sekarang sudah 205 mm ininya, ground clearance-nya. Radius putar, nah ini yang menyenangkan. Radius putarnya sangat-sangat kecil, dan walaupun dimensi itu bertambah panjang, tapi radius putarnya masih sama persis dengan Avanza sebelumnya. Nah, ini jalan rusak, kerasa bantingannya itu lebih dewasa. Dan tadi seperti yang saya bilang, manuver muter balik di mobil ini sama gampangnya dengan Avanza sebelumnya, karena ya, dimensi lebih gede tapi radius putarnya kecil sekali. Karena kita akan coba remnya. Ya, remnya sudah dilengkapi dengan ABS dan rem cakram di depan dan di belakang. Jujur aja, saya nggak bisa bedain antara rem cakram di belakang dan rem tromor di belakang, karena sebenarnya mirip-mirip aja performa pengeremannya. Tapi cakram itu lebih bagus kalau kita melakukan pengereman terus menerus, dia lebih cepat untuk membuang panas. Jadi pengeremannya sigap. Sekarang yang kita akan coba adalah handlingnya. Bagaimana pengendalian dari mobil ini, karena suspensinya kan dia bertambah lunak, mestinya pengendaliannya menjadi limbung. Tapi dengan teknologi yang baru atau pengembangan terkini, mestinya bisa dibuat lebih stabil. Tapi nggak tahu, kita coba aja nih, ada area zigzag. Oke, kita gas aja. Bisa apa enggak? Wow, ini jauh lebih stabil dibandingkan Avanza sebelumnya. Dan tadi pada saat saya ekstrim sekali bermanuver, itu sistem stability controlnya take over, mengambil alih dan memelankan kendaraan, mengaktifkan rem, dan mobil tetap stabil. Ini nggak pernah saya cobain Avanza sebelumnya bisa mendekati ini kestabilannya. Jadi ini jelas mobil yang bukan hanya lebih nyaman, tapi juga lebih stabil. Dan ini terasa benar seperti mobil yang jauh lebih modern dibandingkan Avanza sebelumnya. Jauh lebih percaya diri di jalan. Enak, jauh lebih enak dibandingkan Avanza sebelumnya. Walaupun harus saya akui, ada dua hal yang agak
agak aneh di mobil ini. Yang pertama, di Avanza, bagian konsol tengah ini berfungsi sebagai penyimpanan barang. Tapi entah kenapa di Veloz ini dihilangkan dan jadi satu panel. Memang membuat tampilan jadi lebih elegan, tapi kalau misalnya ada space di sini pasti akan membuat tempat penyimpanan lebih praktis karena tempat penyimpanannya agak sedikit di Veloz ini. Dan yang kedua, mobil ini memiliki mode normal, eco, dan power. Tapi somehow eco dan power bisa diaktifkan secara bersamaan. Nah, sekarang kita akan coba eco mode dan power dalam saat bersamaan. Dua-duanya nyala. Oke, terasa normal. Sekarang kita akan pakai power saja. Eco-nya kita matiin. Oh, lebih responsif, lebih tinggi RPM-nya. Sekarang kalau kita coba pakai eco mode-nya saja. Oke, sekarang hanya eco mode. Oh ya, ada sedikit lebih lambat. Jadi sebenarnya kalau eco dan power dinyalain bersamaan itu ya mungkin kayak mode normal kali. Nah, ini adalah tipikal jalan rusak yang banyak di Indonesia, kanan dan kiri. Oh iya, jauh lebih nyaman. Dan mobil ini juga menyenangkan di dalam kota karena selain radius putar yang pendek, dia juga setirnya sangat enteng. Tapi memang setir yang enteng ini feedback dari jalannya sangat minimal. Jadi hampir tidak ada komunikasi dari setir ke jalan. Tapi ya menyenangkan untuk dibawa di dalam kota. Secara overall, bukan hanya filosofinya dan bukan hanya bentuk bodinya yang berubah drastis, tapi rasa berkendaranya juga berubah drastis. Ini benar-benar seperti mobil lain. Ini tidak dikasih nama Avanza pun bisa. Ini dikasih nama misalnya Kijang Junior gitu. Atau Innova Light gitu ya. Ini bisa ya, mungkin pasti dikasih nama Innova Light ya, karena memang rasanya itu lebih dekat ke Kijang dibandingkan ke Avanza yang sebelumnya. Definitely perubahan yang sangat positif dari Toyota dan membuktikan bahwa mereka tidak tinggal diam dalam menghadapi kompetisi dan demand dari konsumennya. Luar biasa. Good job Toyota dan Daihatsu. Ya, seperti biasa Anda bisa membeli mobil ini secara tunai maupun kredit, dan kalau Anda melakukan proses pembiayaan melalui ACC One, maka Anda bisa memilih paket pembiayaan berbasis konvensional maupun syariah. Jadi misalnya Anda membeli mobil baru, Anda tinggal pilih Anda mau kredit yang konvensional atau yang syariah. Oh ya, pada tanggal 27 September lalu ACC juga mengeluarkan produk pembiayaan terbaru mereka yang mungkin ini cocok bagi Anda yang ingin naik haji, karena produknya adalah ACC Syariah Haji yang menawarkan kemudahan pengurusan haji bagi Anda yang ingin menunaikan ibadah tersebut, dan mulai dari perencanaan pembiayaannya yang nyaman, kemudian daftar tunggu yang bisa lebih cepat, serta proses pendampingan pengurusan haji, sehingga Anda nggak perlu repot-repot, tinggal pakai ACC One saja. Jadi bagi Anda yang membutuhkan mobil baru atau bekas, atau butuh biaya untuk pendidikan, renovasi, atau pembiayaan haji, langsung saja akses ke www.acc.co.id. Wujudkan impian Anda sekarang. Jadi bagaimana kesimpulan kami mengenai Avanza dan Veloz terbaru ini? Well, ini benar-benar totally different. Benar-benar berbeda total dari sebelumnya. Mobil ini lebih besar, lebih lengkap, lebih nyaman, lebih modern,
Dan memang sudah sewajarnya Avanza melakukan seperti itu, mengingat mereka pertama kali keluar itu di tahun 2003 atau 2004, dan sebenarnya generasi kedua juga basisnya masih mirip, tapi ini benar-benar semuanya berbeda. Anda akan mendapatkan pengalaman baru di Avanza baru ini yang tidak pernah Anda dapatkan sama sekali di Avanza sebelumnya. Ini adalah mobil yang identitasnya sudah benar-benar berbeda. Jadi begitulah hasil first drive kami akan Toyota Avanza dan Toyota Veloz ini. Untuk review lengkapnya pasti akan kami lakukan setelah unit testnya tersedia. Jadi Anda bisa mengetahui performanya, konsumsi bahan bakarnya, impresinya di jalan raya. Tapi sekarang cukup sekian dulu. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.